Salam, Sister Eva. Salam, Samuel. Salam, Samuel. Apa Shalom bro, kabar, Samuel? Salam Bro Adi. Om Adi. shabbat shalom. Gak apa-apa. Gak apa-apa, mau panggil bro juga. Oke, my Halo little bro. bro. Pagi, shalom semuanya. Halo, Bro Robi. Salam, ya shalom. Lama enggak jumpa bro. Iya, iya bro. Shalom Pak Mahlon. Shalom Pak Mahmud. Halo Shabbat Pak shalom. Desmond, wah jago Shalom nih. Abang Samuel. Shalom Pak Rawi. Wah, Ini ada yang kecil juga satu nih, ikut. Halo, Pak. Halo, Halo, Pak. shalom. Halo. Haleluya. Salam, Sister Maya. Bu Maya, salam. Bu Maria. Shalom, Bro Bu Jadi Maria, ada salam. ya? Ya, salam. Salam, Pak Mahlon. halo Mbak, tambah langsing nih, Hah? tambah langsing pulang dari daerah. Puji Bapak Yahweh. Oh ya, kelihatan langsing ya. Haleluya, haleluya. Oh, berarti kelihatan kurusan ya Pak Mahlon ya? Aku kelihatan kurusan ya? Sedikit, Kelihatan sedikit. bro. Oh, haleluya. Puji Bapak Yahweh, yang penting sehat ya. Hasil, yang penting ada hasil. Amen. Itu yang penting ada buahnya ya, luar biasa. Ada buah. Ya. Salam Minang Kecia, Sister Gusti, Pak Herwin, Bu Endang, dan teman-teman semua. Salam semuanya teman-teman. Shalom, Pak. Shalom. Ini ada sister dari Sabah katanya mau gabung, tapi belum kelihatan ya. Belum masuk kayaknya. Teman-teman, ini aku mau kasih tahu dikit ya, ada yang perlu kita doakan juga. Satu gembala GPDI di salah satu Pekanbaru sudah terima nama Bapak Yahweh sekeluarga. Biarlah mereka juga Haleluya. menggenapin. Haleluya. Menggenapin, kita topang dalam doa supaya mereka segera membuat keputusan dimeteraikan ya di dalam nama Bapa yang benar. Dia semalam sempat bertanya ke saya, apakah saya mengundurkan diri atau tetap di dalam Bu Sinode, karena pas saatnya nanti pasti saya dikeluarkan. Dia bilang, saya bilang jangan keluar, kita lagi perang. Selama perang kita nggak boleh mundur. Justru kita harus fight untuk memberitakan nama Bapak supaya semakin banyak GPDI yang Bapak pegang, dia kan ketua wilayah, bisa mendengar nama Bapak Yahweh. Saya bilang, oh baik Bu, baik. Jadi puji Bapak Yahweh, dia nggak jadi mengundurkan diri, dia tetap untuk memberitakan nama Bapak sampai mereka sendiri yang akan menyuruh dia mundur. Kita topang dalam Amin. Dalam nama Bapak Yahweh, menang. Amin. Amin, amin, amin. Nanti saya akan bagikan link kepada dia supaya dia boleh ikut dalam ibadah ini. Karena dia suka mengikuti ibadah Pak Roy offline. Oke. Iya, Haleluya. Bu. Iya. Haleluya. Shalom. Saya mau tes suara saya bagaimana? Bagus, Bagus Pak. Pak. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya akan sapa terlebih dahulu. Shalom Pak Robi, shalom Bro Adi, Shalom. shalom Pak Desmond, Shalom Pak. shalom Pak Budiman, Sister Livia, Shalom, Pak. ya, Shalom, Pak Sister Rob. Tony, Brother Daniel, Ibu Welda, Pak Slamet, Pak Mahlon, Sister Eva, Ibu Maria, Pak Sis Banyuwangi, ya Shalom juga untuk Sister Maya, Pak Herwin, Ibu Endang, Shalom, Pak Erni, Shalom juga Ibu Erni, Sister Ruth, Shalom Brother Eliah Denny, ya, kemudian Pak Wisnu, Ibu Natalia, Shalom Sister Lily, Shalom Arizona, Shalom Sister Gusti, dan Shalom Pak John Kelly dan
Sister Kezia. Haleluya. Dan semua yang ada di live chat, shalom, selamat beribadah. Baik, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan masuk di dalam session yang kedua mengenai time travel. Ya, sudah siap mengenai time travel. Saya yakin hari ini ada hal-hal yang baru yang harus saudara perhatikan baik-baik. Dan saya percaya ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun kita, memperbaharui, dan terus kita ada di dalam anugerah keselamatannya menuju rapture. Ya, saya akan persiapkan dulu materinya. Ya, haleluya. Di hari ini kita akan lanjutkan mengenai session yang kedua mengenai time travel. Dan seperti biasa kita harus memahami bahwa untuk dapat memahami kebenaran daftar Elohim, firman Elohim yang benar, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, karena di dalam akar pola Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani itu miskin. Ya, jadi tetapkan saudara untuk memperoleh kekayaan daripada Bapa Yahweh yang luar biasa. Di dalam kekayaan pola akar Ibrani, kita harus mengenal 22 huruf modern Ibrani, ya, yaitu mulai alif sampai taf, karena Bapa Yahweh menggunakan huruf-huruf ini untuk berbicara di dalam kehidupan kita semua, termasuk juga yang namanya piktograf, yaitu huruf-huruf ancient Hebrew, ya. Jadi huruf-huruf Ibrani yang dalam bentuk gambar yang juga jumlahnya 22. Saudara bisa screenshot untuk mengambilnya, dan ini pula ada di dalam daftar kebenaran Elohim serta angka kepastian yaitu angka gematria, di mana ada 22 angka gematria yang ditetapkan Bapak Yahweh yang basicnya, ya. Jadi dari alef itu 1, bet 2 dan seterusnya sehingga sampai di taf itu 400. Saudara lihat bagaimana cara penulisannya beda dengan angka gematria daripada alfabet internasional ABCD, ya, itu berbeda. Jadi setelah 10 tidak ke 11 tapi ke 20. Jadi yod itu 10, kaf itu jadi 20. Ya, setelah itu kelipatannya 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, bukan 101 setelah itu atau 110, akan tetapi kelipatan dari 100. Kof itu 100 dan kemudian res 200, shin 300 dan taf 400. Bapak yang menggunakan angka-angka gematria ini juga sebagai cara untuk memastikan kita tidak keluar dari jalur Bapak Yahweh. Ya, angka-angka pastian yang luar biasa dan ini merupakan satu paket yang luar biasa. Ya, dan akan memperkaya kita dengan ajaib. Jangan pernah lupa juga bahwa prinsip nubuatan adalah pola, prophecy is a pattern. Ini sangat penting sekali. Yeshua pun menggunakan hal ini dan kita temukan banyak hal dan ini akan memberkati kita dengan luar biasa. Juga dalam hal pola satuan waktu daripada Bapak Yahweh adalah angka 7, angka Zayin. Ya, kita jangan pernah lupa akan hal ini. Karena dengan pola angka 7 ini kita akan melihat penggenapan-penggenapan yang Bapak Yahweh kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam zaman-zaman kita ini. Ya, haleluya. Ya, baik. Saya sebelum masuk di dalam materi, saya mau ingatkan bahwa besok ya malam ini khusus untuk yang ada di USA. Ya, saudara semua yang ada di USA akan mengalami yang namanya daylight saving, mundur 1 jam. Ya, ini biasa terjadi karena selama fall dan winter, ya musim gugur dan musim dingin itu jamnya mundur 1 jam. Tapi nanti begitu masuk summer akan maju 1 jam. Nah, pelayanan menorah akan mengikuti waktu Arizona. Arizona ini waktunya tidak berubah, ya. Jadi tidak akan maju, tidak akan mundur, tetap, ya. Jadi saudara yang harus bisa mengadjust sendiri untuk daerah-daerah di USA. Karena saya tahu ada yang tinggal di California, ada yang tinggal di Alaska, ada yang tinggal mengikuti materi-materi ini ada di Portland, Oregon, dan juga ada yang di East Coast, ya. Jadi tolong saudara perhatikan jamnya, ya. Saudara akan terkena semua
yaitu daylight saving. Ini khusus hanya di daerah USA. Indonesia tidak berubah sama sekali, tetap ya, waktunya tetap. Dan pelayanan menorah waktunya juga tidak berubah. Ya, jadi waktu kita tidak berubah, kita tidak maju atau mundur, tetapi kita tetap kalau hari ini Jumat ya, Friday, kita akan mulai jam 8 PM malam ya. Nah, saudara-saudara yang di West Coast, di daerah Oregon, kemudian daerah California akan mundur jadi jam 7 ya. Jadi saudara harus memperhatikan dalam hal ini ya, sehingga waktu yang saya berikan tidak berubah mengikuti mundur, akan tetapi tetap jam 8 PM waktu Arizona, waktu setempat ya. Jadi saudara yang harus mengadjust sendiri. Terima kasih ya, khusus untuk yang USA ya. Terima kasih, haleluya. Baik, sekarang kita akan masuk di dalam time travel session yang kedua. Saya hari ini akan bahas mengenai fase penciptaan ya, fase penciptaan. Jadi kalau kita lihat ya, ada 7 fase Dafar Elohim. Nah, 7 fase ini saya bikin secara personal ya, secara pribadi untuk memudahkan. Ingat ya, tujuannya kalau saudara cari sendiri dalam firman ya nggak ketemu saudara. Karena ini saya bikin sendiri untuk memudahkan ya, mengetahui posisi kita ini ada di fase apa yang kita sedang bahas ya. Jadi ini untuk memudahkan ya, untuk membuat mengorganize pola pikir saudara untuk mengenal firman Elohim ya. Jadi saya bagi menjadi 7. Fase yang pertama adalah fase penciptaan dan pembenahan bumi. Itu fase pertama. Fase kedua adalah fase kejatuhan sampai dengan air bah. Fase yang ketiga adalah lahirnya Israel sampai Israel terbuang di dalam masa pembuangan atau terjajah. Kemudian fase keempat adalah fase Hamasyah ya. Fase yang kelima adalah fase Ruah Yahweh Elohim. Fase yang keenam adalah fase zaman akhir, dan fase yang terakhir yang ketujuh adalah fase setelah kiamat. Ingat ya, ini saya bikin sendiri untuk membantu saudara, memperlengkapi saudara untuk lebih mudah memahami. Saat kita buka firman, kita tahu fase mana yang kita sedang baca, fase di mana kita sedang memperhatikan dan sedang kita gali kebenarannya ya. Jadi ini untuk memudahkan saudara semua ya. Puji Bapa Yahweh. Nah, kita lanjutkan, dan ingat juga bahwa ada 4 faktor yang wajib dipahami saat membaca atau menyelidiki Dafar Elohim ya. Yang pertama adalah posisi timeline itu di fase apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus memahami konteks peristiwanya. Peristiwa itu mengenai apa yang terjadi, alurnya bagaimana, itu mengenai konteksnya. Kemudian siapa-siapa yang termasuk di dalam peristiwa itu merupakan konteksnya dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian setelah itu, saudara boleh dibuat pertanyaan, apakah di dalam pembacaan Dafar Elohim saudara atau firman Elohim yang sedang saudara baca itu ada makna rohaninya atau tidak ya. Kalau tidak ada, hanya faktor sejarah, ya biarkan saja sejarah. Tapi kalau ada faktor rohani yang kita bisa ambil ya, dan kita harus melihatnya melalui kacamata Yeshua Hamasyah. Ini penting sekali. Jadi setiap makna rohani kita harus melihat dari sudut pandang Yeshua Hamasyah. Karena kita hidupnya tahun 2023 dan Yeshua Hamasyah sudah datang 2000 tahun yang lalu, saudara. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang benar, yaitu Yeshua Hamasyah, yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia. Jangan pernah lupa hal ini. Jadi istilahnya kalau saudara nggak ngambil dan ngawur ya, mengaplikasikannya, itu berbahaya sekali. Jadi harus dilihat dari sudut pandang melalui Yeshua Hamasyah ya, dari apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yeshua Hamasyah sebagai Torah Hayim, Torah kehidupan. Ini sangat penting.
garis bawahi di sini supaya tidak nyasar semuanya. Ya, kemudian yang terakhir adalah apakah ada faktor nubuat. Ya, jadi saya anjurkan kalau saudara belum mendengarkan yang sesi pertama, tolong saudara ke channel dan mendengarkan kembali ya untuk time travel ini sesi pertama. Apa yang saya maksud dengan nubuat? Nubuat saya kutip sedikit aja. Di sini adalah mengenai kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama dan kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua. Ya, ini bukan nubuat mengenai personal nubuat, tidak. Saya tidak berbicara soal itu. Tetapi nubuat yang saya maksud di sini, apakah ada nubuat mengenai kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama atau kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua. Ya, jadi 4 hal ini sebagai landasan. Kalau saudara mau nambahkan ya mungkin dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim ya silakan saja. Tetapi saya berikan ini untuk memudahkan cara saudara karena ada banyak ya anak-anak Bapak Yahweh yang sampai hari ini masih kacau balau pengertiannya mengenai Dafar Elohim ya, dan dengan pembahasan hal ini maka akan tersusun dengan baik dan akan menjadi berkat yang luar biasa ya. Haleluya. Nah, ingat catatan penting bahwa kita harus tahu misi utama kitab suci ya. Misi utama kitab suci adalah, siapa yang mau coba silahkan buka mic. Keselamatan, Pak. Ya, kita sudah pernah bahas masalah ini ya. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh di dalam dosa. Ya, jadi kita harus paham hal ini. Misi utama penulisan kitab suci adalah ini: menyelamatkan saudara dan saya yang jatuh dalam dosa dan terus memperbaharui. Ya, dan ayatnya ada di mana? Ada di 2 Timotius 3, 16 sampai 17. Silakan Brother Henok untuk membacanya buat kita. Terima kasih. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Iya, terima kasih. Kalau saudara lihat ada saya garis bawahi dengan tinta merah di sana tulisan manusia Elohim. Ya, kata manusia Elohim ini sebelum zaman Yeshua HaMasyiah mati di kayu salib dan dibangkitkan, ini tidak ada. Ya, manusia Elohim, yang manusia yang di hybrid dengan ruah Yahweh Elohim, itulah manusia Elohim. Ya, tidak ada sebelumnya. Dan zaman kita inilah sejak Shavuot hampir 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, inilah penggenapannya. Baik, kita akan masuk. Jangan lupa penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa adalah misi utama penulisan daripada kitab suci. Ya, haleluya. Jadi kita lihat mengenai fase penciptaan. Ya, hari ini kita bahas mengenai fase penciptaan. Setelah ini nanti di minggu-minggu ke depan kita akan mengenai pembenahan bumi. Ya, saya bahas terpisah saja supaya lebih konsentrasi dan saudara gampang untuk menangkapnya, mudah untuk menangkapnya. Hari ini kita akan membahas mengenai fase penciptaan. Ya, saudara lihat di nomor yang pertama yang saya kasih panah ke bawah. Jadi kita bisa tahu posisinya ada di mana. Oh, posisinya jauh sekali. Ya, bahkan sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, ya, tidak tahu berapa lama, ya, karena tidak ada penanggalan saat itu, jadi jauh sekali, ya. Kita nggak bisa menentukan berapa tahun kalau dihitung mulai dari hari ini, ya. Jadi ini adalah fase kekekalan, ya, fase kekekalan, ya. Baik, kita akan melihat yaitu akar permasalahan dunia, karena kita hidup di tahun 2023, saudara. Ya. Akar permasalahannya itu di mana? Itu seperti kalau kita melihat pohon, kita lihat dari akarnya. Ya, dari akarnya. Jadi semuanya sumbernya itu kita harus tahu. Kalau ada masalah, pasti orang-orang akan berkata, kita cari akar masalahnya di mana. Betul kan? Selalu demikian. Itu sudah umum. Ya kan? Tapi yang paling unik adalah kekristenan di Indonesia. Nggak cari akarnya, tapi cari daunnya. Itu susah, saudara.
Ya, tidak pernah akan ketemu. Tetap ngotot pakai, apalagi yang cinta dengan LAI, ya akan tetap tidak bergeming dengan nama Arab dan nama Yunani, saudara. Ya, karena tidak mau cari ke akarnya di mana. Ya, akarnya di mana kebenaran Ibrani ini. Ya, karena mereka tidak mau kembali ke pola akar Ibrani yang benar. Karena itu mereka tersangkut di ranting-ranting daun dan tidak bergoyang di sana, ya. Akhirnya juga dihempas angin dan roboh. Ya, jadi untuk mengetahui akar permasalahan dunia kita sekarang, hari ini kita menghadapi perang yang saya bilang cukup mulai menggetarkan dunia. Dunia ini sudah mulai terbelah menjadi dua opini, ya. Yang besar, ya, dua opini besar. Yang pertama adalah pro Israel, yang kedua adalah pro Palestina. Ya, itu yang menjadi aura yang terjadi di akhir-akhir ini. Bukan lagi mengenai Rusia dan Ukraina, tetapi perang ini sudah mulai berpindah, saudara. Ya, sudah mulai melebar. Ya, kita akan melihat, menunggu penggenapannya saja. Nah, tapi kita akan melihat dari Dafar Elohim, akar permasalahannya itu di mana? Ya, akar permasalahan yang kita hadapi ini ya di mana? Baik, kita akan mundur jauh jutaan tahun yang lalu. Kita nggak tahu kapan, karena ini kekekalan, saudara. Yaitu yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1 tertulis Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-ares. Ini Kejadian 1 ayat 1. Pada awalnya Elohim Aleph Tau, itu mesti gitu ya ngomongnya, karena Aleph Tau-nya nggak di et-nya itu nggak diterjemahkan, saudara. Ya, Elohim Aleph Tau, siapakah Elohim Aleph Tau? Tidak lain adalah Bapa Yahweh, ya. Menciptakan bara, ya. Bara itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ingat ya. Bukan menciptakan dari sesuatu yang dikumpulkan, itu namanya assembly. Kalau mobil itu assembly, ya. Untuk jadi mobil itu bukan menciptakan mobil, tapi mengassembly mobil. Saudara harus bisa memahami. Mobil tidak diciptakan, tapi diassembly. Jadi kacanya sendiri, bannya sendiri, karetnya sendiri, setirnya sendiri, plastiknya sendiri, kursinya sendiri digabung jadiin satu. Ya, itu namanya assembly. Tetapi bara di sini adalah menciptakan dari yang tidak ada. Sama sekali tidak ada menjadi ada. Itulah kekuatan Bapa Yahweh kita. Yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu dengan menggunakan huruf bara. Ya, menciptakan apa? Yang pertama adalah Shamayim. Shamayim terlebih dahulu. Tidak ditulis bahwa menciptakan bumi dan Shamayim, tidak dibalik, saudara. Jadi kita harus membacanya itu harus benar. Menciptakan Shamayim dulu, ya, sorga atau langit, ya, heavens, dan kemudian barulah bumi. Jadi yang pertama kali diciptakan itu adalah Shamayim. Sebelum semuanya ada. Eksistensi Bapa Yahweh sudah ada terlebih dahulu. Dan yang pertama kali sepak terjangnya adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu Shamayim itu. Ya. Jadi saudara harus paham dalam hal ini. Ingat, penulis Bereshit adalah Moshe. Bereshit adalah salah satu daripada 5 kitab yang ditulis oleh Moshe. Dan ini juga disebut sebagai Torah. Ya, jadi Torah itu pengertiannya luas, saudara. Ya, nanti kita akan sampai di sana. Ya, pelan-pelan tapi kita akan sampai di sana. Jadi Torah itu adalah salah satunya adalah pengertiannya 5 kitab yang pertama yang ditulis oleh Moshe. Dan kitab yang pertama adalah Bereshit. Ya, jadi Bapa Yahweh menciptakan Shamayim terlebih dahulu beserta isinya. Kalau Bapa Yahweh menciptakan itu tidak kosongan, saudara, tetapi lengkap dengan isinya, teratur, rapi, luar biasa. Ya, nah, ayatnya di mana? Kita bisa melihat tadi ayatnya di Bereshit 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1. Dan yang kedua kita bisa melihat yaitu bahwa Bapa Yahweh menciptakan makhluk-makhluk sorgawi, makhluk-makhluk Shamayim terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu karena ini
ada di Syamayim yang diciptakan, maka Bapa Yahweh menciptakan penghuninya terlebih dahulu. Ya, kita akan baca di dalam Yesaya 48 ayat 13 dan Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Inilah dasar-dasar firman-Nya. Silakan Henok. Juga tanganku telah meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku telah membentangkan langit. Aku telah memanggilnya, mereka berdiri bersama-sama, bermunculan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah jika engkau memiliki pengertian. Sebab tahukah engkau siapa yang menetapkan ukurannya? Atau siapa yang membentangkan sebuah garis di atasnya? Dasar apa yang dipasang? Atau siapa yang meletakkan batu penjurunya ketika bintang fajar bernyanyi bersama-sama dan semua anak Elohim bersorak-sorai dengan sukacita? Ya, terima kasih. Jadi sobat bisa lihat, pada saat Bapa Yahweh memanggilnya, mereka bermunculan. Bara dari yang tidak ada menjadi ada. Mereka berdiri bersama-sama. Dan kemudian Ayub saat itu ditantang oleh Bapa Yahweh. Ya, karena Ayub merasa dirinya benar dan dia ditantang dan dia tidak bisa menjawab apa-apa. Di mana kamu? Ya, saat dasar-dasar bumi ini didirikan, di mana? Ya, Bapa Yahweh dengan menggunakan kitab Ayub mau menyatakan ya bahwa Bapa Yahweh lah yang menciptakan Syamayim terlebih dahulu. Ya, jadi dari sinilah kita bisa memahami ya bahwa makhluk-makhluk Syamayim itu diciptakan terlebih dahulu. Ya, makhluk Syamayim sudah saya pernah bahas mengenai makhluk-makhluk Syamayim ini di dalam perjalanan ke Syamayim, kitab Wahyu. Ya, saya berikan secara singkat saja, nanti saudara bisa pelajari sendiri ya. Di Syamayim itu ada malaikat. Malaikat-malaikat itu berbeda dengan serafim atau kerubim. Kalau malaikat itu tidak bersayap, jadi bentuknya seperti manusia, kayak saudara dan saya, yang nggak ada sayapnya, itu malaikat. Ya, kemudian kalau serafim, ya itu sayapnya ada 6, saudara. Ya, kemudian kalau kerub atau kerubim, kerub itu 1, kerubim itu banyak, kerub itu sayapnya 4, kepalanya ada 1 tapi wajahnya 4 ya. Jadi inilah makhluk-makhluk Syamayim. Saudara bisa ke wisata ke Syamayim, pengajaran di Wahyu pasal 4, wisata ke Syamayim ya, mengenai session yang keempat, heavenly creatures. Ya, heavenly creatures. Saudara bisa lihat di sana saya jelaskan panjang lebar dan saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa untuk mengenal, mengetahui apa saja yang diciptakan Bapa Yahweh di Syamayim. Ya, saudara bisa ke pengajaran ini. Saya tidak bahas di sini, saya hanya fokus mengenai time travel saja di sini. Ya, jadi saudara punya PR untuk belajar Dafar Elohim di dalam kitab Wahyu pasal 4 session yang keempat, wisata ke Syamayim. Ya, ini luar biasa sekali, saudara. Kemudian saya teruskan. Di dalam Bereshit dikatakan bahwa Bereshit bara Elohim et ha Syamayim wa et ha ares. Jadi kalau yang pertama itu yang diciptakan adalah Syamayim, ya, ada akhiran im berarti ada banyak level, ya, Syamayim. Dan yang kedua adalah bumi. Jadi bumi saat itu juga diciptakan oleh Bapa Yahweh, ya. Jadi bukan hanya Syamayim saja, tetapi bumi. Tetapi ya bumi yang diciptakan ini memang misteri. Mengapa? Karena tidak dicatat secara detail ya apakah isinya sudah ada manusianya atau tidak saat itu. Ya, jadi yang ada adalah tidak diketahui. Ya kita biarkan saja, kalau tidak diketahui tidak usah dicari-cari, saudara. Ya. Nah, nanti setelah satu peristiwa pemberontakan di Syamayim, nah barulah kitab suci itu ditulis untuk, ingat ya, tujuannya tadi untuk apa? Untuk penyelamatan manusia. Ya, jadi itulah tujuannya. Jadi dalam hal ini kita tidak tahu, ini misteri. Ya, tetapi bumi sudah ada di sana, sudah dibentuk dan rapi. Ya, Bapa Yahweh tidak pernah membuatnya kosong, Bapa Yahweh membuatnya rapi. Nah, setelah dua peristiwa ini, maka
ada satu peristiwa, saudara. Ya, dan peristiwa ini caranya Bapak Yahweh itu luar biasa. Saya terkagum-kagum. Caranya Bapak Yahweh untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi sebelum bumi ini direkonstruksi kembali, yaitu dengan menggunakan yang namanya gambaran nubuatan. Ya. Nah, nubuatan yang dipakai itu adalah untuk Raja Tirus, saudara. Dan yang diutus untuk menulis nubuatan ini, memperkatakannya atau menyuarakannya adalah Yehezkiel. Jadi Nabi Yehezkiel diutus oleh Bapa Yahweh untuk memberikan prophecy atau nubuat mengenai merataplah terhadap Raja Tirus, karena saat itu ada daerah Tirus. Ya, dan inilah yang dipakai oleh Bapak Yahweh untuk supaya bisa menjelaskan kepada saudara dan saya apa yang terjadi sebelum ya bumi ini direnovasi kembali oleh Bapak Yahweh. Ya, nah kita akan lihat ayat-ayatnya, yaitu di dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai ke 16. Silakan Henok. Hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah meterai kesempurnaan penuh hikmat dan sempurna dalam keindahan. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah, krisolit, dan berlian. Batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu dara, malakit, juga emas. Keahlian tamborin dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Engkau adalah kerub yang diurapi yang berjaga-jaga, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Engkau sempurna di dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan, sampai terdapat kesalahan yang ditemukan di dalammu. Melimpahnya barang daganganmu telah membawa kekerasan datang ke tengah-tengahmu, dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku menyingkirkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu dari tengah-tengah batu-batu api, hai kerub yang berjaga-jaga. Iya, terima kasih. Kita lihat ayat-ayat ini terlebih dahulu. Kalau saya yakin saudara sudah tahu yang siapa yang dibicarakan ini. Siapa yang mau menjawab? Saudara bisa buka mic. Kira-kira lagi ngomong apa nih ayat-ayat ini? Nakas. Lagi bicara tentang Nakas ya Pak ya? Lucifer ya? Bukan Nakas, Hillel ben Zakar. Ya itu maksudnya. Ya, Hillel ben Zakar, bukan Nakas. Nakas adalah creatures, ciptaan. Ciptaan ya. Jadi ini bicara mengenai malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, saya akan berikan saudara, saya akan betulkan screen ini sebentar ya. Saya akan betulkan sebentar, karena saya mau supaya saudara paham satu hal ya. Sebentar. Sebentar ya, saya akan betulkan sesuatu di sini. Nanti saudara akan melihat kebenaran daftar Elohim ini. Ya, saya akan share lagi. Sebentar ya, saya akan perbesar. Ya, ini yang saya maksud. Yehezkiel ini sedang diutus atau diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk meratap atas Raja Tirus yang manusia. Ya, yang bentuknya adalah memang dia betul-betul manusia, karena ada Raja Tirus itu dalam zaman Yehezkiel. Akan tetapi saat ratapan itu ditulis, firman Yahweh itu langsung mengarahkan ya, Tirus itu seumpama dengan Hillel ben Zakar, atau yang biasa lebih dikenal ya sering didengar dengan sebutan Lucifer. Jadi Tirus ini diidentikan dengan Lucifer.
Dan langsung Bapak Yahweh itu menuliskan suatu kalimat bahwa engkau pernah berada di Eden, Taman Elohim. Saudara bisa lihat. Kalau saudara perhatikan, saudara pasti akan bingung. Loh, bukankah Eden itu taman yang ada di bumi? Ternyata tidak demikian. Jadi, apa yang ada di bumi ini merupakan replika daripada apa yang terjadi di Shamayim sesungguhnya. Jadi di Shamayim saat itu, yang diciptakan oleh Bapak Yahweh adalah taman. Dan taman itu adalah Taman Eden. Ya, karena itu Firdaus di dalam bahasa Ibrani disebut Gan Eden. Ya. Jadi kita harus tahu akan hal ini. Sebelum Bapak Yahweh menciptakan Eden, Taman Eden di bumi ini, maka ada Taman Eden di Shamayim. Inilah kisah pertamanya. Dan di situ, tadi sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa diciptakan makhluk-makhluk Shamayim. Ya kan? Dan makhluk-makhluk Shamayim ini dari sini kita bisa melihat ada hierarkinya, saudara. Ya, ada spesifikasinya. Nah, kalau sudah lihat di ayat yang ke-14, maka kita bisa tahu, ya, ingat, saudara nggak akan temukan ini di LAI. Ya, LAI ngomongnya lain. Siapa yang minta tolong Henok bisa baca nggak buat kita yang di LAI? Yehezkiel 28 ayat 14. Kan kita lagi Bible study ya. Jadi kita sekalian bongkar aja. Yehezkiel 28 ayat 14 yang LAI. Bisa tolong dibaca? Bisa? Ya, terima kasih. Iya. Yehezkiel 28, 12. Enggak ada suruh siapa. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga Iya, di terima Gunung kasih. Kudus. Ya, udah, itu aja. Terima kasih. Kalau sudah lihat di LAI, ya, tadi Brother Henok mengatakan bahwa kuberikan tempatmu di mana? Tadi ngomongnya gimana? Henok, tolong diulangin lagi. Kuberikan tempatmu. Tempatmu dekat kerub yang berjaga. Ya, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Tetapi di dalam terjemahan, kalau dari King James dan beberapa terjemahan yang lain, lebih cocok dengan ILT3 dan AMB. Yaitu bahwa engkau adalah kerub yang diurapi yang berjaga-jaga. Jadi, malaikat-malaikat yang jatuh ini, saya tidak bisa ngomong jenis malaikat ya. Makhluk-makhluk Shamayim yang jatuh ini, yang memberontak, itu levelnya adalah level kerub, saudara. Level kerub, kalau sudah tahu kerub, kita sudah belajar mengenai kemah suci ya. Kerub itu adalah makhluk penjaga. Ya. Dan kerub ini juga yang menjaga jalan supaya Adam dan Hawa tidak mengambil pohon kehidupan. Ya, yang ditempatkan oleh Bapak Yahweh itu bukan malaikat, bukan serafim, tapi kerub. Kerub yang menjadi tugas. Kerub itu kayak bodyguard begitu. Ya, jadi kerub itu pengawal daripada Bapak Yahweh. Pengawal yang bersenjata. Ya. Jadi itulah kerub. Jadi jenis malaikat yang jatuh, Lucifer atau Hillel ben Zakar, itu adalah level kerub, saudara. Bukan malaikat-malaikat biasa, bukan. Itu levelnya level kerub. Dan level kerub ini identik dengan level serafim. Ingat ya, bentuknya hampir sama. Jadi identik. Jadi betul-betul mempunyai kelas yang paling tinggi. Istilahnya jenderal itu jenderal tingkat bintang berapa? Jenderal paling tinggi jenderal berapa? 4 atau 5? Bintang 4, Pak. 4 paling tinggi ya? Iya. Jenderal paling tinggi adalah jenderal bintang 4. Jadi ini jenderal, saudara. Ya, bukan malaikat-malaikat RT RW gitu, bukan, saudara. Ya, atau kabupaten ya, bupati, wali kota, enggak. Ini tingkat-tingkat jenderal, saudara.
Ya, jadi saudara bisa paham ya di sini ya. Dan inilah yang jatuh, saudara. Dan penempatannya ada di Taman Eden. Ya, di Taman Eden. Dan saat mereka jatuh, saat mereka memberontak, ya, mereka itu ternyata memberontaknya bukan sendirian, tapi satu grup. Ya, satu grup. Dan kemanakah mereka dibuang? Ya, tidak lain mereka dibuang ke bumi. Nah, karena apa? Tadi kan kita dilihat di atas kan, bahwa Bapak Yahweh menciptakan apa? Syamayim dan bumi. Cuman itu saja yang diciptakan. Jadi, malaikat-malaikat ini berpikir, kalau sampai aku memberontak kepada Yahweh Elohim, paling top, aku dibuang ke bumi. Dan bumi saat itu indah, saudara. Ya, Bapak Yahweh tidak pernah menciptakan itu kosong, tapi indah. Tapi memang kita masih misteri apakah ada manusia atau tidak. Tapi yang jelas bahwa tempat itu sudah direncanakan oleh Bapak Yahweh, yaitu bumi. Nah, malaikat-malaikat ini berpikir, kalau sampai aku kalah perang dengan malaikat-malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh, paling-paling aku dilempar ke bumi. Karena cuma ada 2 tempat. Dan memang betul, perkiraannya betul, saudara, bahwa mereka dilempar ke bumi, yaitu dalam Yehezkiel 28 ayat 17. Silakan Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi, dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka dapat melihat engkau. Iya, terima kasih. Jadi sudah bisa melihat kejatuhannya karena satu sifat, yaitu tinggi hati. Dari sini kan, tadi di atas kan kita lihat ada 4 faktor yang kita harus perhatikan. Salah satu makna rohani. Ya, ini kita bisa ambil makna rohaninya. Ya, setan kejatuhannya adalah kesombongan, tinggi hati, merasa megah, merasa paling top of the line, paling besar. Tapi ternyata apa yang terjadi? Itu hal yang dibenci oleh Bapak Yahweh. Jadi tinggi hati, kesombongan itu merusak. Ini sifat merusak. Jangan ada yang tinggi hati. Ya, harus rendah hati. Ya, bukan minder, tapi rendah hati, mengakui bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah dari Bapa Yahweh. Ya, dan berjalan di dalam kerendahan hati. Karena apa yang saudara miliki itu semua dari Bapa Yahweh. Kalau Bapa Yahweh mengatakan, stop, kamu hari ini tidak ada oksigen lagi untuk kamu, kira-kira apa yang terjadi? Nggak sampai 5 menit melayang nyawa saudara. Ya, tapi apakah saudara pernah berpikir berapa biaya oksigen untuk setiap kali orang membutuhkan pernafasan di rumah sakit? Ada yang kerja di rumah sakit ini? Ya, saya nggak tahu kursnya berapa. Kalau butuh oksigen itu nggak murah, saudara. Saudara dan saya dikasih tubuh yang sehat, nggak perlu alat untuk menghirup oksigen. Ini satu anugerah yang luar biasa. Ini kemurahan umum yang diberikan Bapak Yahweh. Berkat umum. Ingat ya, berkat umum. Itu berarti juga orang-orang yang menolak Bapak Yahweh, yang mencela Bapak Yahweh, yang tidak mau percaya, ya tetap mendapatkan, saudara. Tapi kita lebih dari itu. Mengapa? Karena kita bisa menyadari bahwa nafas hidup saudara dan saya itu tergantung dari Bapak Yahweh. Ya, saat Bapak Yahweh berkata stop, wah sudah selesai ceritanya, saudara. Iya kan? Nggak akan bisa diteruskan. Itu berbahaya sekali. Jadi kita bersyukur sekali kalau kita bisa mengenal Bapak Yahweh yang sangat baik, yang memberikan berkat secara umum dan secara khusus. Karena itu tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang menjadi fondasi untuk kita tinggi hati atau bermegah-megah. Nggak ada.
Ya, tidak ada. Kita sama di hadapan Bapa Yahweh dan kita mempunyai tujuan untuk menyembah Bapa Yahweh. Ya. Nah, oke, baik, kita akan lanjutkan. Itu makna rohaninya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa malaikat-malaikat yang jatuh ini, kerub-kerub yang jatuh ini tidak dilempar ke lautan api saat itu? Kira-kira jawabannya bagaimana, Saudara? Belum ada, Pak. Belum ada lautan. Ya, Belum ada, Pak. ya. Benar, belum ada. Puji Bapak Yahweh, saudara sudah mulai banyak yang bisa memahami. Saya sukacita di situ. Ya, memang betul. Karena apa? Karena belum ada, saudara. Ya, yang diciptakan itu adalah Syamayim dan Haares. Ya, Syamayim, sorga dan bumi. Lake of Fire, lautan api atau Gehenna, itu belum ada. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa ya malaikat-malaikat berani memberontak. Ya. Jadi inilah yang menjadi alasan. Karena apa? Inilah ujian buat malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat kerub-kerub ya, serafim itu diuji saat itu. Ya kalau saat hari ini mereka sudah lihat ada lautan api ya mereka ogah untuk mau memberontak kepada Bapa Yahweh. Mereka lihat hukumannya sudah ngeri sekali. Dimasukkan belenggu-belenggu jurang maut ya. Minggu lalu kita belajar mengenai Wahyu, mengenai sangkakala yang ke-6, yang ke-5 dan ke-6. Saudara bisa lihat di sana. Itu ada 2 tempat belenggu, ya jurang maut, dan kemudian ada yang namanya Sungai Efrat. Ya, minggu lalu kita belajar. Kalau hari ini ya mereka sudah lihat itu semua ya ogah untuk apa itu namanya untuk memberontak kepada Bapa Yahweh. Tapi saat itu lautan api belum ada. Saat itu belum ada. Ya, karena itu mereka berani. Nah, inilah merupakan ujian buat mereka. Saat mereka tidak diperhadapkan adanya satu konsekuensi yang buruk, apakah mereka mau tetap obey? Mereka tetap taat. Obey itu taat ya bahasa Inggris. Mau tetap taat kepada Bapa Yahweh. Karena mereka hanya milih 2 tempat. Mau milih Syamayim yang begitu indah, atau memilih bumi yang juga begitu indah. Pilihannya cuma 2, saudara. Nggak ada lain lagi. Nah, disitulah ujian daripada kerubim dan serafim dan para malaikat ini dinyatakan oleh Bapa Yahweh. Ingat, Bapa Yahweh menciptakan makhluk-makhluk Syamayim itu bukan robot ya. Bukan, mereka punya kehendak bebas seperti saudara dan saya, seperti manusia. Ya, punya kehendak bebas, bisa milih. Mau milih percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua atau menolak Bapa Yahweh dalam Yesua. Itu pilihan, saudara. Mau milih makan tahu atau makan tempe, itu pilihan, saudara. Saudara bisa lihat, ya, mau ibadah Sabat atau tidak, itu pilihan, saudara. Ya, jadi kita juga diciptakan kapasitasnya sama dengan makhluk-makhluk Syamayim. Dalam arti free will-nya, dalam arti kehendak bebasnya. Disinilah kemurnian iman atau ketaatan kalau saya boleh bilang ya. Para malaikat itu diuji. Mau taat atau tidak. Saya yakin saya harus betulkan ini sebentar. Karena tidak boleh pakai kata iman. Iman itu melihat sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Sorry. Ya, saya harus betulkan ini. Ketaatan. Atau kesetiaan. Ya, ini lebih tepat. Malaikat nggak pakai iman, kita pakai iman. Ya, saya akan share lagi ya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, inilah pengujian daripada ketaatan atau kesetiaan para malaikat, kerubim, serafim. Ya, inilah ujiannya. Ya, jadi saudara bisa
memahami di sini. Dan sebagian mereka jatuh. Nah, saat mereka jatuh, ingat malaikat itu punya hierarki. Ada jenderalnya sampai ada kopralnya. Ya. Jadi kita harus tahu tingkatan level-levelnya. Ya. Kalau setan yang jalan-jalan, yang gentayangan, yang bikin orang kesurupan itu kopral-kopral semua, itu RT, RW, ya lurah itu ada di sana semua. Tapi kalau sudah rodok mahir, maksud saya bukan mahir, sudah agak tinggi, nah itu rohnya beda lagi, saudara. Yang paling tinggi adalah roh agamawi. Ya, nggak merasa bersalah, saudara. Ya, itu adalah level-levelnya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ya, nanti kita akan berhubungan dengan yang atas. Nah, saya mau tanya, ada 3 hal yang Bapak Yahweh tidak dapat lakukan. Mungkin saudara berpikir, Bapak Yahweh dapat melakukan segala hal. Tetapi saya beri 3 hal saja, atau hal-hal apa saja yang Bapak Yahweh yang tidak dapat lakukan. Sebetulnya ada lebih dari 3, tapi saya fokus 3 saja. Ya, yang pertama, yang tidak bisa Bapak Yahweh lakukan adalah berdusta. Tidak bisa, saudara. Ya, kita setuju semua. Bapak Yahweh tidak mungkin berdusta, saudara. Mengapa? Tertulis di dalam 1 Samuel 15 ayat 29 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, silakan Heno untuk baca. Dan juga yang mulia dari Israel tidak akan berdusta ataupun menyesal, karena dia bukanlah seorang manusia sehingga dia harus menyesal. Yesua berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Iya, terima kasih. Jadi saudara bisa lihat bahwa Yahweh tidak akan pernah berdusta. Karena Yahweh telah menjadi manusia di dalam rupa manusia, itu maksud saya, turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka dia pun konsisten. Dia berkata, akulah kebenaran. Ya, akulah kebenaran. Hati-hati dengan bahasa Indonesia, saudara jangan terkecoh. Benar dan betul itu sama atau tidak? Beda, Pak. Oh beda, oke, terima kasih. Gimana Pak Budiman bedanya? Kalau betul tuh belum tentu benar, Pak, tapi benar pasti betul, Pak. Oh iya, oke. Ya, terima kasih. Apalagi kalau ditambahin awalan dan akhiran, ya. Kebenaran dan kebetulan. Itu sudah jauh menyimpang. Yeshua berkata, akulah kebenaran, the truth, kebenaran. Dan dia tidak pernah berdosa. Ini adalah hal-hal yang Bapak Yahweh tidak dapat lakukan. Jadi kalau Bapak Yahweh mengatakan sesuatu pasti benar. Ya, pasti benar. Apa yang dikatakan Yeshua juga itu benar. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua, hal-hal apa saja yang Bapak Yahweh tidak dapat lakukan. Yang kedua adalah berdosa. Bapak Yahweh tidak bisa berdosa. Ya, ayatnya di mana? Yesaya 5 ayat 16. Silakan Eno. Namun Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam akan ditinggikan dalam keadilan. Dan Elohim yang Maha Kudus telah menyatakan kekudusannya dalam kebenaran. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Bapak Yahweh itu adalah Elohim yang Maha Kudus. Jadi dia tidak bisa berdosa. Ya. Dan dia menyatakan kekudusannya di dalam the truth, kebenarannya. Jadi dia tidak berbohong. Ya. Tidak bisa berbohong, tidak bisa berdosa, dan juga tidak bisa berdosa. Ya, itu Bapak Yahweh yang kita sembah. Nah, yang ketiga, menurut saudara apa kira-kira? Apa yang Bapak Yahweh tidak dapat lakukan? Saya boleh jawab, Pak Roy. Silakan, bro. Bapak Yahweh tidak bisa keluar dari polanya atau tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Iya, betul. Betul itu juga. Sebetulnya ada 7 kalau tidak 9 begitu. Tapi saya akan ambil 3. Itu juga betul. Ada lagi? Bapak Yahweh tidak bisa keluar dari polanya. Berarti memang rapture sudah tidak lama lagi. Ada lagi? Tidak bisa memuji sendiri, Pak. Iya, terima kasih Pak Budiman. Ini yang saya mau bahas.
Bapak Yahweh tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Ayatnya di mana? Yohanes 4:23. Silakan Nino. Udah. Namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Ya, terima kasih. Jelas ayatnya yang dikatakan Yeshua bahwa Bapa Yahweh mencari penyembah-penyembah. Berarti dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Walaupun memang Bapa Yahweh bisa menggandakan dirinya, ya, karena dia maha kuasa. Tetapi nggak ada meaningnya, nggak ada artinya kalau dia menyembah dirinya sendiri itu nggak ada artinya. Saya bisa paham di sini. Jadi Bapa Yahweh tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Yang bisa menyembah Yahweh adalah saudara dan saya. Karena ini ayat ini jelas. Waktunya akan tiba di mana penyembah yang benar akan menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa Yahweh pun sedang mencari. Sudah bisa lihat, mencari orang-orang yang menyembah dia seperti itu, yaitu dalam roh dan kebenaran. Tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Ya, jadi saudara bisa memahami. 3 hal ini saja yang saya berikan mengenai hal-hal apa yang Bapak Yahweh tidak dapat lakukan. Sebetulnya masih ada lagi beberapa. Tapi saya ingin fokus kepada soal menyembah. Menyembah ini bahasa Inggrisnya adalah worship. Ya, menyembah. Nah, apa definisi inti daripada menyembah atau worship? Siapa yang di sini kepingin memberikan jawabannya, silakan buka mic. Korban. Korban, apalagi? Ada yang mau coba? Meninggikan nama Bapak Yahweh, Pak. Meninggikan nama Bapak Yahweh. Apalagi? Pemujaan. Pemujaan. Oke, apalagi? Memuliakan, Pak. Memuliakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Jadi setelah bisa melihat kira-kira inti definisi daripada worship atau menyembah. Tapi saya akan bawa saudara kepada satu hal, yaitu mengenai kata worship itu dengan sudut pandang yang ini, saudara. Yaitu the law of the first mention. Siapa yang pernah dengar kalimat ini? The principle of the first mention, atau the rule of the first mention, atau the law of the first mention. Siapa yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Atau baru pertama kali dengar? Pernah tapi lupa itu apa, Pak. Oke. Berarti nggak banyak ya yang dengar ya? Iya. Nggak banyak ya? Baik. Saya akan bahas ini pelan-pelan. Jadi begini. The law of the first mention, ini maksudnya ada kata-kata yang muncul pertama kali dengan makna ya, yang tertulis di dalam kitab suci, itu yang pertama kali. Yang pertama kali. Dan itu yang akan menjadi pattern terbesar di dalam mengungkap ayat-ayat yang selanjutnya dengan menggunakan kata yang sama. Jadi kita akan lihat kata yang pertama. Saya langsung aja, yaitu karena kita sedang membahas mengenai worship, ya, kita akan lihat melalui the law of the first mention ini, ya, mengenai kata menyembah. Kapankah kata menyembah pertama kali ditulis dalam kitab suci? Ini pertanyaannya. Karena kita sedang mengarah kepada satu kata, yaitu kata menyembah. Pertanyaannya adalah, pertama kali tertulis dalam kitab suci, kata ini ada di mana? Siapa yang pernah tahu? Waktu Kejadian, Pak. Abraham mempersembahkan Ishak. Iya, Kejadian 22 ayat 5. Ada kata worship pertama kali. iya. Bagus, terima kasih. Berarti saudara teliti. Inilah yang saya maksud dengan the law of the first mention. Jadi kata menyembah itu muncul pertama kalinya bukan
bukan saat Habel membangun mezbah, bukan saat Noah setelah keluar dari bahtera membangun mezbah, tidak. Ya. Tetapi kata ini muncul pada saat Abraham mempersembahkan Yisak di Gunung Moria. Padahal Abraham itu berulang-ulang bangun mezbah. Tapi kata ini nggak muncul, saudara. Saya bisa lihat? Ya, saya ulangi lagi. Kata menyembah ini tidak muncul saat Habel membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Padahal itu adalah penyembahan. Juga kata ini, kata menyembah ini tidak muncul saat Noah keluar dari kapal the ark, ya, kapal bahtera itu, dan kemudian setelah air bahnya surut, dia kan bikin apa itu namanya, bikin persembahan, mempersembahkan korban. Ini kan penyembahan, tapi tidak muncul kata itu, kata menyembah ini. Juga pada saat Abraham sampai di tanah Kanaan, itu ditulis bahwa Abraham mendirikan apa itu namanya, altar dan memanggil nama Yahweh di sana. Itu kan suatu action untuk menyembah, tapi kata ini tidak muncul. Ya. Dan kata ini hanya muncul pertama kali, maksud saya, pertama kali saat Kejadian 22 ayat 5, yaitu saat Abraham disuruh untuk mempersembahkan Yisak di Gunung Moria. Inilah yang saya maksud sebagai the law of the first mention. Pertama kali kata itu keluar. Silakan Henok untuk dibaca Kejadian 22 ayat 5. Lalu Abraham berkata kepada orang-orang mudanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan bersembayang atau worship, kemudian kami akan kembali kepadamu." Iya, terima kasih. Jadi sudah bisa lihat kata worship, sembayang atau menyembah itu pertama kali dipergunakan di dalam Kejadian 22 ayat 5. Tapi sebelumnya ada tindakan-tindakan penyembahan tetapi tidak tertulis. Nah, kita akan melihat the law of the first mention ini. Ya, ini unik dan ini luar biasa. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah definisi menyembah atau worship itu, yaitu dari peristiwa Abraham yang akan menyembah kepada Bapa Yahweh bersama dengan Yisak di Gunung Moria. Inilah yang disebut worship. Ya. Nah, jadi kalau kita worship, apakah seperti ini? Gambar ini ada pujian, penyembahan, kemudian musiknya bernyanyi. Ya, kalau dilihat dari apa yang tertulis di dalam Kejadian 22 tadi, saat itu tidak ada pemain musik yang mengiringi Abraham, yang mengiringi Yisak untuk naik ke Gunung Moria. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada ya sepi, saudara. Karena gunungnya mungkin gersang, tidak ada apa itu namanya, nggak ada suaranya apa-apa ya. Paling-paling suaranya semak-semak yang ditiup angin. Kemudian suaranya jengkerik mungkin kalau ada. Ya kan, mungkin ada serigala-serigala liar yang sedang menggonggong, mengaung, ya, seperti itu. Tidak ada worship, tidak ada alat-alat musik, tidak ada dari Syamayim tiba-tiba malaikat turun dan kemudian ada yang menyanyi How great is our God. Tidak ada, saudara. Ya, kalau dilihat dari intinya bukan di situ ternyata. Ya, apakah saat itu juga merupakan tindakan sujud menyembah? Tidak juga, karena Abraham dan Yisak sedang naik ke gunung, ya, sedang naik ke atas gunung. Mereka tidak sedang dalam posisi berlutut atau menyembah, ya, atau tertelungkup, tidak. Kita lihat dalam posisi definisi intinya, ya, worship itu apa? Tidak dalam posisi ini, ya. Nah,
Jadi apa yang menjadi definisi inti mengenai worship? Nah, ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di Kejadian 22 ayat pertama. Sebelum peristiwa itu terjadi. Ya, jadi kita akan baca terlebih dahulu. Dari sini kita akan bisa melihat inti definisi menyembah Bapa Yahweh. Silakan Neno. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, dan dia menjawab, inilah aku. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, saya garis bawahi dengan satu kata kalimat, dan setelah peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa apa ini? Menurut saudara, usia Abraham di ayat Kejadian 22 ayat 1 ini kira-kira umurnya berapa? 100 tahun. Ratusan. 100. 137. Iya. Oh, Jadi, terima kasih untuk oh jawabannya. ya deh betul ya. Abraham punya anak Yisak itu umurnya 100. Yisak kalau dia identik dengan Yeshua dan peristiwa pengorbanannya sama, maka Yisak kurang lebih bisa dipastikan umurnya sekitar 33 tahun. Jadi peristiwa ini terjadi, Abraham sudah berusia sekitar 133 tahunan. Saya bisa lihat. Karena itu ditulis, dan setelah peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa apa yang dialami oleh Abraham? Abraham punya banyak peristiwa di dalam 133 tahun itu. Dia diolah dari orang yang imannya naik turun menjadi imannya stabil. Apakah Abraham pernah imannya turun? Pernah nggak imannya Abraham turun? Nah, Apaan? Kalau boleh. Waktu bilang istrinya, saudaranya, Hagar, Pak, ambil Hagar. Iya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Abraham pernah imannya lemah saat dia ke Mesir, ke Misraim. Padahal Bapak Yahweh tidak memerintahkan dia untuk ke Mesir. Disitulah dia ketemu dengan Hagar. Masalah terjadi sampai hari ini. Sudah bisa lihat? Dia lemah imannya. Padahal Bapak Yahweh mengatakan kamu harus tetap di tanah Kanaan. Inilah tanah yang aku berikan kepadamu. Tapi karena masa kelaparan, Avram pindah ke Mesir, ke Misraim. Dan peristiwa apa yang terjadi lagi? Banyak peristiwa Sodom dan Gomora. Dia ketemu dengan Bapak Yahweh sendiri di dalam teofani, rupa manusia, tapi tidak memiliki darah, dengan 2 malaikat. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa. Kemudian apa yang terjadi? Masa tuanya, dia melihat istrinya, yaitu Sarah, melahirkan Yisak. Jadi dalam posisi ini, Abraham betul-betul sudah dewasa imannya, dewasa kepercayaannya kepada Bapak Yahweh. Karena itu, tertulis, terjadilah Elohim menguji Abraham. Diuji. Bapak Yahweh lihat, waktunya 133 tahun, mengalami banyak peristiwa, dan belum teruji. Dan inilah yang menjadi penguji buat Abraham. Ya, Abraham diuji saat itu. Ya, jadi saya sudah beritahukan mengenai peristiwa-peristiwa apa, saudara sudah tahu. Nah, inilah ujian daripada Elohim untuk mengetahui posisi hati daripada Abraham. Saudara bisa lihat, jadi diuji karena belum pernah diuji seperti yang satu ini, yaitu saat itu Yisak sudah mencapai umur sekitar 33 tahun setengah. Ya, dan apa yang menjadi jawaban daripada Abraham? Abraham menjawab saat dia dipanggil oleh Bapak Yahweh. Abraham, dan kemudian dia jawab, inilah aku.
Nah, kalau saudara lihat kata inilah aku dalam bahasa Indonesianya ya demikian aja. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya adalah hineni. Ya, hineni. Nah, makna daripada hineni ini adalah suatu kesiapan. Ya, bukan cuman ini aku begitu saja, tidak. Misalnya ditanya Elia atau Elijah, mana kamu? Nah, ya, cucu saya misalnya saya panggil Elijah, mana kamu? Ya, ini aku Kong gitu misalnya. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang menjadi titik daripada jawaban Abraham, hineni, itu adalah ini aku siap untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Saudara paham di sini? Ini aku. Engkau mau ngomong apa? Aku percaya kepadamu Bapa Yahweh, aku akan melakukannya. Itu maksud daripada kata hineni. Kesiapan. Karena apa? Karena sudah mengalami peristiwa-peristiwa itu. Sudah diolah, sudah istilahnya itu sudah diproses. Sehingga Abraham berkata, ini aku siap. Inilah aku siap, hineni. Ya, jadi saudara bisa melihat di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat apa yang terjadi. Definisi inti dari worship atau penyembahan itu adalah ketaatan dan pengorbanan. Ya, kalau ngangkat tangan saat puji-pujian, berlutut, menyembah, sujud, memang tidak salah. Tapi itu hanya action daripada luar kita saja. Tetapi inti dasar yang sesungguhnya daripada worship atau penyembahan adalah ketaatan. Dan kalau taat, itu akan berhubungan dengan pengorbanan. Orang boleh saja di luar mereka angkat tangan, memuji-muji Elohim, lompat-lompat, sujud menyembah, tapi hatinya tidak ada ketaatan dan pengorbanan, di hadapan Bapa Yahweh adalah nol besar. Saudara bisa paham di sini? Inilah intinya orang menyembah Bapa Yahweh. Itu mau taat dan mau bayar harganya. Karena itu, Abraham berkata, hineni. Ini aku Elohim, ini aku siap melakukan apapun yang kamu minta. Dia tidak pernah menduga kalau yang diperintahkan Bapa Yahweh adalah kalimat selanjutnya, yaitu bawa Ishak anakmu satu-satunya dan korbankan dia. Coba saudara bayangkan. Ya, saya selalu melihat peristiwa ini, saya berbesmili. Tahu yang berbesmili ya? Berkaca-kaca. Karena apa? Abraham tidak pernah menyangka kalau Abraham diperintahkan untuk korbankan 1000 domba atau 1000 lembu, wah gampang buat dia. Tetapi dia tidak pernah menyangka yang diminta oleh Elohim saat itu adalah anaknya sendiri. Kan saat itu nggak tertulis begini kan? Dan Abraham mengetahui bahwa ini hanyalah ujian. Kan tidak gitu ayatnya ngomong, ya kan? Abraham nggak tahu, saudara harus lihat. Karena saudara membacanya, peristiwanya. Jadi saudara lihat, oh ini ujian, begitu. Ya gampang kalau dari sisi saudara baca. Ya. Tapi kalau saudara taruh posisi saudara di sepatu atau di kasut daripada Abraham, berat saudara. Berat. Ya. Ini anak satu-satunya yang dia tunggu sampai masa tuanya, dan tiba-tiba dia mendapat instruksi yang betul-betul ekstrim. Bunuh anak itu, korbankan dia. Abraham tahu mengenai korban ini. Nggak main-main. Kalau korban itu mati, ya mati saudara. Nggak ada terus kemudian mati, kemudian hidup lagi, itu nggak ada ceritanya saat itu. Belum ada ceritanya. Mati ya mati. Padahal ini anak yang ditunggu-tunggu sejak lama, yang dirindukan. Hanya satu lagi. Inilah inti daripada menyembah Yahweh, yaitu ketaatan dan pengorbanan.
Ya, ketaatan dan pengorbanan ini bergandengan, saudara. Pak, saya mau taat tapi tidak mau berkorban. Wah, saya bilang ya omong kosong itu namanya. Ya, ketaatan dan pengorbanan itu bergandengan. Sudah lihat peristiwa ini. Ini adalah worship. Ya, nggak ada musik yang dinyanyikan untuk menyembah Yahweh saat Misael, Hananya, Azariah disuruh berdiri di hadapan patung Nebukadnezar. Yang ada adalah musik untuk mereka semua harus sujud menyembah kepada patung emas ini. Buat Hananya, Misael, Azariah, aku tidak akan menyembah patung ini. Aku hanya menyembah kepada Bapa Yahweh saja. Ya, terbukti dari kalimat yang diucapkan mereka bertiga kepada Nebukadnezar. Sekalipun Elohim yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan sujud menyembah kepada patung buatan Tuhan. Tidak. Inilah worship. Inilah penyembahan, yaitu ketaatan dan pengorbanan. Sudah bisa lihat di sini. Inilah inti sesungguhnya. Nggak salah kalau kita harus menyanyikan pujian kepada Bapak Yahweh, menyembah, sujud, berlutut. Tidak salah. Tetapi harus dari dalam hati punya lifestyle. Ya, punya niat hati, yaitu ketaatan dan pengorbanan di dalam kehidupan kita semua. Inilah worship. Ya, jadi saudara paham dalam hal ini. Inilah worship, yaitu ketaatan. Nah, saya mau tanya sama saudara beberapa hal. Mana yang benar? Mana yang benar? Saya butuh oksigen atau saya cinta oksigen? Butuh. Saya butuh Pak. oksigen. Butuh ya? Butuh ya? Oke. Kalau ini gimana? Saya butuh makanan atau cinta makanan? Butuh makanan. Butuh, Pak. Butuh ya. Kemudian kalau yang ini, saya butuh air atau cinta air? Butuh, Pak. Butuh. Ya, kita setuju ya. Baik. Di zaman 666 nanti, orang-orang yang tertinggal disuruh milih. Kalau mereka mau mempertahankan iman mereka untuk masuk Syamayim, berarti mereka harus mati dibunuh ataupun disiksa. Tetapi kalau mereka memilih untuk menerima tanda bilangan sehingga mereka bisa menjual dan membeli, sehingga bisa mereka tidak kehausan, mereka bisa makan karena bisa membeli, ya, mereka tetap bisa berbisnis, mereka harus terima tanda bilangan. Ini pilihan yang dilakukan pada masa anti-Hamasiyah 666. Tapi dengan risiko di hadapan Bapak Yahweh yang menerima tanda bilangan, akhirnya harus mati di Gehenna. Ya. Harus binasa di Gehenna. Ini pilihan. Mau masuk Syamayim atau mau menerima tanda bilangan. Saudara bisa lihat di sini perbedaannya. Mau pilih mana? Ini saya tidak ngomong kita masuk masa 666, tidak. Ini buat mereka, ini contoh. Ingat satu hal. Yeshua mengatakan di dalam Matius 6 ayat 24. Silakan Eno. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau saya perjelas, kata mengasihi yang saya garis bawahi merah, di dalam bahasa, karena ini Matius ya, karena ini
Ini kasih Elohim, mengasihi Elohim, cinta. Ya. Cinta kepada Elohim. Ya, jadi mengasihi itu adalah cinta. Ya. Seorang pun tidak sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Ya. Atau dia mematuhi yang satu. Kalau cinta itu patuh dan mengabaikan yang lain. Itu yang membenci. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Tidak bisa. Ini Yeshua yang ngomong. Ya, jadi kita harus memperhatikan. Jadi apakah perbedaan kata butuh dan cinta? Ada bedanya nggak? Ada Pak, beda. Jelas Beda. sekali ya. Terima kasih. Jelas sekali ya. Beda. Antara butuh dan cinta. Ya, tadi sudah di definisinya sudah dikatakan di dalam Matius tadi. Ya, jadi cinta akan taat. Nah, mana yang benar? Saya butuh Yahweh atau saya cinta Yahweh? Saya cinta Yahweh. Cinta Yahweh, Pak. Jadi jelas sekali dalam hal ini. Penggunaan kata butuh dan kata cinta. Kata cinta itu berarti ada unsur ketaatan dan pengorbanan. Betul ya? Apa yang dilakukan oleh Abraham itu adalah ketaatan dan pengorbanan. Apa yang dilakukan oleh Hananya, Misael, dan Asariah itu adalah ketaatan dan pengorbanan. Itu adalah cinta kepada Bapa Yahweh. Ya, Yeshua pernah mengatakan saat dia diuji oleh Satan, dan dia mengambil dari Ulangan 6 ayat 5. Mana yang benar? Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan sepenuh hatimu dan seluruh jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, atau butuhlah Yahweh Elohimmu dengan sepenuh hatimu dan seluruh jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mana yang benar? Yang benar adalah kasihilah Yahweh Elohimmu. Bukan butuhlah Yahweh Elohimmu. Nek wis ndak butuh dibuang. Bye-bye Tuhan. Nanti sampai ketemu lagi. Sayonara. Bukan demikian. Tapi yang ditekankan oleh Bapa Yahweh adalah kasihilah Yahweh Elohimmu. Kasihilah itu bahasa Inggrisnya itu adalah love. Bahasa Ibrani apa? Ahava ya? Saya kurang tahu. Benar, Ahava. Ahava. Anaknya Pak Desmond itu. Betul Pak. Cintailah Yahweh Elohimmu dengan sepenuh hatimu dan seluruh jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bukan ditulis butuhlah Yahweh Elohimmu, bukan. Jadi kita harus tahu antara butuh dan cinta. Cinta itu ada ketaatan dan pengorbanan, dan contohnya jelas Abraham, Hananya, Misael, Azariah. Kalau begini yang benar yang mana nih? Saya butuh uang atau saya cinta uang? Butuh Pak. uang. Ya, Cinta hati-hati uang. loh. Ini yang memperingati mantan presiden Amerika nih. Sampeyan ojo ngawur, ya. Butuh uang atau cinta uang? Ini ada Butuh. ya, jadi kita tidak boleh ngawur dalam hal menggunakan kata-kata supaya tidak ada orang yang terkecoh. Ada uang? Jawabannya? Ada saya. Abang sayang. Abang sayang. Tak ada uang? Cinta. Abang ditendang. Abang ditendang. Jadi kita harus paham dalam hal menggunakan kata-kata supaya tidak terkecoh. Ya, kita ini butuh uang. Siapa yang nggak butuh uang? Kita butuh uang. Tapi kita tidak cinta uang. Kita cinta Bapa Yahweh. Pemberi uang itu
Ya, jadi kita harus paham dalam hal ini. Jadi saudara hati-hati. Jangan sampai tertinggal rapture gara-gara Matius 6:24. Karena apa? Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan. Karena dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Atau akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Hati-hati saudara. Jangan sampai ayat ini menjadi batu uji. Ngerti ya? Batu uji buat calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach. Ingat ya, kita belum jadi mempelai saudara. Nanti perkawinan anak domba itu di Wahyu pasal 19 saudara. Saat rapture. Jadi kita ini masih calon. Jadi kalau calon itu saudara, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai gagal rapture gara-gara batu ujinya ini Matius 6:24. Saudara paham di sini. Ini mengerikan saudara. Karena Yesus sudah mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Elohim Yahweh dan kepada Mammon. Tidak bisa. Kamu harus pilih salah satu. Ya, kamu tidak bisa mencintai Elohim Yahweh dan kepada Elohim Mammon. Mammon itu Elohim. Sesembahan kan Elohim itu. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai tertinggal rapture gara-gara masalah yang satu ini. Ada beberapa hal yang bisa membuat orang ketinggalan rapture. Tapi saya berikan yang satu ini dulu saja. Ya, supaya saudara waspada. Saya ada sedikit kesaksian. Ya, saya ini ada sedikit kesaksian. Di mana saya pernah mengalami satu peristiwa, yaitu total saat itu betul-betul terpuruk, saudara. Ya, uang itu habis, tinggal sedikit. Dan saat itu ada seperti challenge. Atau seperti tantangan iman begitu, ya. Uang memang sudah nggak ada, dan saya alami ini 2 kali peristiwa ini. Dan saat itu ada tantangan iman. Kamu mau beri atau tidak? Mau kembalikan atau tidak? Bukan kembalikan, mau beri. Saya sudah lihat saat itu nggak ada uang sama sekali, tapi saya percaya. Ini kesempatan saya tidak akan lewatkan. Dan Ruah Yahweh Elohim mengetuk hati saya. Saya bilang, saya akan responi dengan benar. Dengan baik dan benar. Saya tahu posisi saya sedang tidak lagi di dalam roda keberuntungan. Tapi saya mau apa yang engkau mau Bapak Yahweh. Aku akan berikan. Dan saya berikan. Ya, saya berikan. Itu peristiwa 2 kali, saudara. Apakah Bapak Yahweh tutup mata? Tidak. Ternyata saya dimasukkan di satu proses demi proses. Sehingga Bapak Yahweh bawa saya untuk mengenal Bapak Yahweh. Dengan luar biasa. Ini satu anugerah. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Dan saya melakukan beberapa latihan ya. Bukan latihan seperti ini. Kadang-kadang saya lewat, pernah satu kali saat itu saya ada di daerah Pasadena. Dan saya sedang mengurus mengenai cellphone kalau nggak salah, karena mau beli sesuatu karena rusak ya kabelnya. Tiba-tiba Ruah Yahweh Elohim bilang, perhatikan ada satu orang di sana dengan kelihatannya dia ada 1-2 anak. Dan Ruah Yahweh Elohim bilang, kamu beri dia. Cuman gitu aja. Saya hanya lihat ini satu kesempatan di mana saat itu saya langsung pergi ke toko sandwich. Dan kemudian saya berikan yang terbaik. Ya, saya berikan, kalau ngasih nggak cuma makanan. Orang masuk makan terus, cuma makan kan, nggak juga minum kan. Kalau nggak gitu kan bahasa Norwegianya kan keseretan, saudara.
ya, makan tanpa minum. Jadi saya berikan 1 meals dan saya berikan kepada family itu. Ya. Ini cara yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan saya untuk supaya saya mengasihi Bapak Yahweh dalam Yesua. Ya. Dan kalau saudara mau dengar kesaksian daripada Ibu Ada Fangfang, itu lebih serem lagi. Karena apa? Seremnya apa? Seremnya karena saya ini dulu orangnya tidak mau bertobat, saudara. Namanya Kristen, dulu kan masih Kristen ya. Kristen tapi keseretan, saudara. Ya. Dan satu kali Bapak Yahweh memberikan challenge, kesempatan buat Ibu Ada Fangfang. Ya. Kalau yang saya saksikan mungkin kurang powerful. Mungkin Ibu Ada Fangfang ada di sini nggak? Di Arizona. Di mana? Bisa kasih kesaksian buat kita semua. Silakan yang. Oh iya, Shalom saudara-saudara semua. Ya ini kesaksiannya waktu itu kita ada di Indiana. Waktu di gereja, saya speak in tongue, worship, dan Bapak Yahweh itu mengatakan kepada saya, gimana kalau aku ambil semuanya? Terus saya, itu ya hadirat Bapak Yahweh begitu luar biasa, saya jawab gini, oh Bapak Yahweh, enggak Papa, ambil semuanya. Tapi satu, jangan ambil rohmu di dalam hidupku. Aku membutuhkan itu saja. Yang lain silakan proses saya semua habis-habisan enggak apa-apa. Asal satu, jangan ambil rohmu di dalam hidupku. Gitu. Dan saya juga melakukan apa yang Bapak Yahweh demi supaya Pak Yosef Roy itu bertobat gitu ya. Jadi apapun saya lakukan, saya terus melangkah seperti Raja Daud, yaitu yang dikasih tahu tentang ketaatan dan pengorbanan. Ya, sampai di sini kesaksian saya. Haleluya. Ya, terima kasih ya. Ya, itu kesaksiannya dipersingkat. Jadi saya ini orangnya enggak serius. Ya, serius dengan Tuhan, cuman banyak enggak seriusnya. Ya, sehingga Bapak Yahweh memberikan challenge kepada istri saya, Ibu Fangfang, ya, untuk saya diproses, ya, dan diproses itu enggak mudah, ya, harus habis seluruhnya. Tapi di sini yang saya bersyukur, Ibu Ada Fangfang ambil sikap yang benar. Coba tidak, mungkin saya tidak sampai di titik di sini. Saya sangat bersyukur sekali. Karena begini saudara, saya mau saksikan satu hal. Saya pernah jauh ya, sebelum ministry, saat, yaitu tadi, Kristen keseretan tadi saudara ya. Itu di Amerika sini kan ada yang namanya, yang paling sering atau paling disukai masyarakat di sini adalah basketball, saudara. Ya, basketball. Dan basketball itu dibuat tombok, saudara. Saudara tahu ya, perjudian. Ya, judi online, tombok. Jadi siapa yang menang dengan selisih nilai berapa gitu. Saya sebetulnya nggak mengerti soal hal itu. Tapi ada seseorang yang ngasih tahu untuk ngajak join begitu. Bukan ngajak join, maksudnya begini. Dia ngasih tahu, terus kemudian saya kepingin join begitu. Karena saya lihat dia menang-menang terus, saudara. Wah, ini orang luar biasa nih. Dia ngerti caranya, saya nggak ngerti. Saya urun saja begitu. Dan betul, saudara. Apa yang terjadi? Saya menang. Ya, dia kasih tahu sama saya. Ini loh, kamu dapat segini, kita menang. Naik turun, menang. Mulai dari $500 sampai 1.000, sampai 3.000, dan ujung-ujungnya sampai 10.000, saudara. Ya, sampai 10.000. Itu kurs Indonesia sekitar, kalau nggak salah, tahun-tahun itu sekitar 10 ribuan rupiah per dolar.
Jadi saudara bisa kira-kira tahu berapa ya kalau dikurskan. Saya dapat 10.000 US. Dan kemudian, wah saya bangga, saya senang banget saudara. Saya ngomong sama Ibu Fang-Fang, Ibu Adasa Fang-Fang. Nih kita dapat uang banyak nih. Dia langsung mikir, kamu dapat dari mana uang banyak? Terus saya kasih tahu bahwa ada yang namanya jalur cepat, saya bilang gitu, yaitu pakai online dan kemudian menang 10.000. Saudara tahu reaksi istri saya? Dia langsung memarahi saya saat itu. Dia langsung ngomong begini sama saya. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan uang itu? Dia bilang, itu bukan dari Bapak Yahweh. Uang itu akan habis dan kamu akan diproses Bapak Yahweh. Wah betul saudara. Nggak lama kemudian uang itu habis saudara. Ya, saudara bisa lihat di sini. Kalau coba Ibu Adasa Fang-Fang ikut bergembira, bersuka cita, waduh tambah rusak semuanya. Tapi untung Ibu Adasa Fang-Fang saat itu dia memegang teguh Dafar Elohim. Ya, sehingga Ibu Adasa Fang berkata, kamu lebih baik diproses Bapak Yahweh supaya kamu betul-betul taat akan Dafar Elohim. Dan itu betul-betul terjadi. Saya pernah satu kali dikatakan, ya, saat itu ada perbincangan dengan Ibu Adasa Fang-Fang dan saat itu saya melakukan suatu yang mungkin suara saya atau terlalu keras sehingga Ibu Adasa Fang bilang, keluar kamu setan. Waduh. Ya benar. Saya diomongin, keluar kamu setan. Sambil dia nuding saya, saudara. Saya pikir, loh aku ini suaminya dia kok dikatain setan. Pikiran saya begitu. Saya langsung ngomong sama Ibu Adasa Fang-Fang. Aku ini suamimu kok katain setan. Terus Ibu Adasa Fang-Fang ngomong gini sama saya. Kamu kepingin setan itu tetap mencengkeram hidupmu atau keluar dari hidupmu? Ya aku kepingin keluar. Ya karena itu aku usir setannya. Jadi saya bisa lihat seperti saya baru teringat setelah itu saat ketika Yeshua menegur Kepa. Ya, menegur Kepa. Get behind me Satan. Pergi ke belakangku setan. Padahal Yeshua ngomong sama Kepa saat itu. Dan saya menyadari, wah puji Bapak Yahweh. Coba nggak diproses, coba nggak ada istri yang betul-betul teguh untuk pengorbanan. Wah, saya tidak sampai di posisi seperti ini, saudara. Anugerah Bapak Yahweh ya tidak tercurah dengan ajaib dalam kehidupan saya. Saya bisa lihat di situ banyak orang-orang yang tidak mau pengorbanan. Banyak istri-istri yang atau suami-suami yang tidak mau ada pengorbanan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, seperti yang kita bahas tadi, ketaatan dan pengorbanan. Ketaatan akan Dafar Elohim dan harus ada pengorbanan. Saudara tahu pengorbanan itu apa? Pengorbanan itu adalah darah, saudara. Darah itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah dam. Ya. Dan saudara tahu dalam bahasa Ibrani juga yang namanya damim itu adalah uang. Ya. Jadi kita harus melihat kalau kita mau supaya suami diselamatkan, istri diselamatkan, listen, dengar suara Bapak Yahweh. Apakah saudara masih terikat dengan mamon? Itu pertanyaan yang harus saudara jawab sendiri. Ya, karena sudah ada contohnya dalam kehidupan saya dan saya sudah sharingkan. Saya tahu ini tidak gampang untuk memberikan sharing seperti ini, tapi inilah kenyataannya. Bahwa istri saya tawari 10.000 dari uang kemenangan basketball. Tambah dia berkata uang itu akan lenyap, habis, dan kamu akan diproses Bapak Yahweh. Dan itu betul. Saya diproses. Dan
Istri saya tetap kokoh di dalam daftar Elohim. Dan Bapak Yahweh menolong kita satu keluarga, semua untuk diselamatkan. Jadi, kembali lagi, jangan tertinggal rapture gara-gara Matius 6:24. Jadi hati-hati di dalam penggunaan kata cinta uang. Hati-hati, bukan kata cinta uang yang tepat, tetapi membutuhkan uang. Kita butuh uang, kita tahu kita butuh uang, tapi untuk cinta, kita cinta kepada Bapa Yahweh, si pemberi berkat itu. Amin. Haleluya. Saya akan lanjutkan untuk session yang berikutnya di minggu-minggu yang akan datang. Bapak yang memberkati. Dan hari ini kita sudah mencapai hampir 6.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Tahun ini tahun 2023. Berjaga-jagalah karena rapture akan segera terjadi. Kita sudah masuk di dalam putaran Shemitah tahun yang kedua. Ya, dan dengan pola Shemitah ini kita akan melihat rapture dalam penggenapannya. Karena itu belajarlah pemahaman mengenai High Alert 2026, jangan remehkan. Ya, jangan remehkan. Karena apa? Karena kalau waktunya tidak dipersingkat, maka manusia tidak akan ada yang selamat. Tapi karena orang-orang pilihan, saudara dan saya, waktunya akan dipersingkat. Ya, seberapa singkat? Itu ada di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Saya buka, saya pelajari di sana, rahasianya sangat-sangat jelas sekali, di mana dengan pola itu maka rapture sangat dekat sekali, yaitu diperkirakan antara 2025 akhir atau Januari 2026 awal. Ya, karena itu barang siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, segeralah masuk, saudara. Ya, segera masuk. Yod Shin Bau Ayin, itu keselamatan yang datang dari Bapak Yahweh. Ya, karena Yeshua adalah orang Yahudi, yang dimaksud di sini bukan Yudaisme, akan tetapi Yeshua. Karena siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Dan masuklah dalam baptisan pembaharuan, jangan keras hati, dan belajar pola Ibrani yang benar, Tanak dan Brit Kadasa, singkirkan semua daripada perayaan-perayaan paganisme, Natalan 25 Desember, Imlek, dan juga Rabu Abu, Kamis Putih, dan Jumat Agung, serta Paskah telur Paskah maksud saya. Ya, jadi singkirkan itu semua karena kita berfondasikan 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh. Ya, yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot dan saudara bisa menghubungin saudara-saudari kita sehingga saudara bisa dibaptis pembaharuan. Ya, ada di depan 2 halaman, saudara bisa screenshot. Dan juga jangan lupa untuk minta dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. Ya, harus dilepaskan supaya pertumbuhan rohani saudara menjadi baik dan bagus, bertumbuh dengan sehat. Ya, Bapak yang berkati, dan inilah streaming ibadah online. Wajib menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan tali dan pasmina sangat dianjurkan. Sesi tanya jawab, ruang tanya jawab tidak untuk perdebatan, dan tidak diizinkan untuk menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kode etiknya YouTube, supaya kita jadi berkat dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya.